Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, Kang Teteh semuanya, kita bisa silaturahim lagi nih sejak kemarin kita kumpul bareng ya di pembukaan JCC Batch kedua di tanggal 7 Maret pagi hari. Kita sama-sama menyimak bagaimana harapan-harapan ya dari pelaksanaan JCC ini, dan ternyata sekarang sudah berlalu gitu ya, jadi waktu cepat berlalu dan alhamdulillah sudah 2 pekan berjalan. Hari ini insya Allah kita berkumpul kembali dari berbagai kelas. Mungkin setiap harinya teman-teman ada live session ya, tapi live sessionnya mungkin masing-masing kelas gitu ya, dan mungkin ada yang berhalangan juga dan sebagainya. Nah, pertemuan hari Sabtu ini semoga bisa menjadi salah satu ini ya, silaturahim bareng, walaupun mungkin ada grup bersama juga, bisa saling chat di sana juga ya. Baik, ya alhamdulillah pagi ini insya Allah kita akan ada JCC Expert Sharing, di mana kita menghadirkan seorang yang sudah ahli di bidangnya gitu ya, untuk bercerita nih, gimana sih prospek karir seorang programming dan juga mungkin digital marketing gitu ya, di instansi pemerintah dan juga bagaimana nih kalau di perusahaan swasta. Kira-kira apa sih perbedaannya gitu ya? Kira-kira bagaimana sih kultur kerjanya, sehingga menjadi gambaran kita nih nanti untuk kayaknya saya pingin instansi pemerintah asik deh gitu ya, buat program-program pemerintah memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat secara langsung. Kayaknya saya ingin ke perusahaan swasta deh gitu ya, ada jenjang karir yang luar biasa misal gitu ya, bakal peningkatan ilmunya luar biasa dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang JCC Expert Sharing tadi itu bersama narasumber yang insya Allah luar biasa juga. Nah, sebelum kita mulai, saya izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi nanti tadi pembukaan, setelah pembukaan insya Allah akan ada beberapa pengumuman, sedikit pengumuman ya, berkaitan dengan pelaksanaan JCC Batch kedua. Nanti yang ketiga adalah sesi pematerian selama kurang lebih 60 menit, dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Jadi diharapkan nanti Akang Teteh semuanya bisa menyimak dan juga aktif untuk bertanya ya. Gali lah ya, kita gali sedalam mungkin dari paparannya ada. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan foto bersama dan juga penutup. Jadi itu rangkaian acara pada hari ini. Nanti insya Allah di akhir juga akan ada absen ya. Jadi silakan teman-teman bisa mengikuti juga sampai akhir. Ya, baik. Hari ini sebelum kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pengumuman, mungkin saya izin untuk ini ya, menyapa salah satu orang peserta nih. Saya ingin menanyakan kabar dan juga bagaimana pengalaman keberjalanan JCC selama 2 pekan ini. Saya mungkin izin ke ini ya, Kang Mulki Zulkarnain dari kelas Paravel. Ya, baik Kang. Terima kasih atas waktunya. Enggak. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mulki Zulkarnain Nurfala. Saya dari waktu pertemuan awal yang awal-awal kita lab session, ya saya dari Bali Endah ya. Nah, ini saya di sini ya alhamdulillah sudah 2 minggu mengikuti kegiatan Laravel ya. Kejar tayang juga kan. Itu yang saya rasakan pertama. Karena lumayan ya, dalam sehari kita harus menguasai materi ya. Meskipun kita masih bisa cari-cari video di tempat lain, tapi saat mengulai live session terus kita mengerjakan itu sungguh-sungguh kita belajar menata waktu. Dan memang saya pun waktu sebelumnya masih belum terlalu kenal untuk programan ini. Saya baru mengenal itu ya cuman fundamentalnya saja, dan sekarang dalam waktu 2 minggu saya sudah bisa masuk ke MySQL. Itu sungguh luar biasa sekali Kak. Jadi ya pematerinya juga kompeten. Di situ juga kita bertanya juga di grup, kalau pemateri tidak bisa menjawab di sana, teman-teman yang lebih ngerti juga bisa membantu menjawab. Sungguh luar biasa sekali ya suatu komunitas yang kita bangun di sini. Seperti itu Kang. Terima kasih atas waktunya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi kejar tayang ya ternyata ya. Kejar tayang dengan tugas, dengan materi harian, kita dituntut untuk bekerja cepat ya. Biasanya kalau yang kita sampai merasa kayak gitu ya, Kang Mulki, nanti setelah selesai jadi kangen ya Kang ya. Kalau sudah terbiasa rutin harian gitu. Oke, kita lanjut satu orang lagi dulu mungkin ya. Di sini saya mungkin izin nanya ke
Kang Muhammad Aji dari kelas React JS. Cek apakah bisa bersuara. Oke, mangga Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Said dari kelas React. Ya, untuk pengalaman di kelas React sendiri, saya merasa sangat luar biasa gitu, Bang. Dari belajarnya ada sampai tanya gitu, kan kita belum terlalu bisa ya. Kita tanya jam 12 malam pun masih ada yang menjawab gitu. Jadi di mana bisa setiap waktu, apalagi kan maksudnya banyak yang sambil kuliah kerja gitu. Jadi sampai jam 12 malam pun masih ada yang menjawab. Ini sungguh luar biasa komunitas ini Bang. Gitu. Oke, siap, mantap. Jadi semangatnya luar biasa ya di lingkaran ini ya. Jadi saya suka senang juga nih dilewatin beberapa waktu. Saya lihat udah ribuan chat gitu ya. Ribuan chat. Kebetulan saya ikut lihat di semua kelas ya. Ya alhamdulillah teman-teman bersemangat sekali. Semoga ini jadi ajang untuk saling memotivasi ya. Yang sudah mungkin lebih mampu gitu ya. Jadi tempat berbagi ilmu juga, terpacu juga gitu ya. Bagi yang mungkin masih belajar juga terpacu gitu ya untuk terus, wah ini kayaknya asik nih, nggak malu bertanya gitu ya, nggak malu bertanya lah gitu. Oke, siap, terima kasih banyak Kang Aji. Ya itu mungkin sedikit berkaitan dengan ini ya, testimoni ya, keberjalanan 2 pekan awal. Nanti 2 pekan terakhir kita coba gali lagi ya testimoni dari kalian. Baik, itu sebagai intermezzo kita. Insya Allah kita sekarang masuk ke agenda selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman. Jadi Kang Teteh, saya izin memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan ini ya, soft skill development. Jadi memang selain kegiatan yang memang berkaitan dengan materi teknis seperti yang teman-teman rasakan di masing-masing kelas, digital marketing belajar tentang digital marketing, Node.js belajar tentang Node.js gitu ya, Flutter dengan Flutter, kita harapannya ada pembekalan yang lain gitu ya. Nah, inilah yang sekarang kita sedang mulai per hari ini. Jadi sebelumnya mungkin saya umumkan melalui chat ya yang ada di grup terpusat. Nah, sekarang saya izin mengumumkan secara penjelasan singkat ya. Jadi kegiatan ini insya Allah akan kita rutin jalankan pada saat fase kelas online atau bootcamp ini kita akan laksanakan setiap hari Sabtu. Jadi Sabtu pagi seperti sekarang ini jam 9 sampai jam 11 atau setengah 12 ya. Nanti kalau misalnya bisa selesai lebih cepat mungkin lebih baik karena teman-teman ada kejaran quiz juga ya, quiz pekanan. Jadi setiap hari Sabtu nih, hari ini insya Allah kita ada sesi expert sharing tentang prospek kerja seorang programming ya, gambarannya di pemerintahan seperti apa, di swasta seperti apa. Nanti pekan depan insya Allah kita akan ada sesi lagi. Sesinya adalah tentang bagaimana ini ya, akses coding challenge gitu ya. Jadi ada beberapa web coding challenge ya. Ini akan jadi salah satu challenge yang ada di fase challenge ya. Jadi setelah satu bulan online bootcamp, kita akan ada challenge yang isinya ada 3 challenge. Yaitu bidding freelance, challenge dari web coding challenge ya. Mungkin kalau teman-teman kenal ada top coder, HackerRank, LeetCode, dan sebagainya. Nanti yang ketiga adalah challenge dari perusahaan mitra. Jadi ada challenge project dari perusahaan mitra. Nah ini menarik nih kalau yang challenge dari perusahaan mitra, salah satu alumni kemarin bercerita memang mengerjakan salah satu project dari perusahaan mitra nih, sebutlah SIPD ya. Beliau mengerjakan dan akhirnya bisa direkrut nih dari hasil project yang dia kerjakan. Jadi kita harus bisa maksimalkan fase challenge. Nah jadi pekan depan insya Allah kita akan materinya berkaitan dengan challenge melalui web coding challenge gitu ya. Sebenarnya apa sih itu? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita ngerjain itu gitu ya? Gimana cara aksesnya? Gimana cara memaksimalkan itu gitu ya? Itu insya Allah akan di pekan depan. Waktu defaultnya adalah pagi jam 9 sampai jam setengah 12. Tanggal 26 Maret ya. Nah, pekan depannya lagi insya Allah yaitu tanggal 2 April ya 2 April ya kalau saya tanggal 2 April kita akan masuk ke sesi materi tentang freelance. Jadi freelance dan juga bagaimana sih bidding freelance, website mana aja yang menyediakan bidding freelance gitu ya, yang bisa nanti kita akses. Nanti insya Allah akan ada materi tentang freelance itu di hari Sabtu, akhir dari bootcamp online. Jadi kegiatan hari Sabtu insya Allah 3 kali, hari ini, pekan depan tentang coding challenge melalui website, yang kedua freelance, yaitu pekan depannya lagi. Nah, selain itu nanti insya Allah akan ada 2 sesi pembekalan soft skill lagi, akan data semuanya.
yang akan diberikan pada fase challenge. Jadi fase challenge mungkin lebih fleksibel ya, berbeda dengan kegiatan yang sekarang teman-teman jalankan kan setiap hari nih ada materi, ada tugas selama berapa 24 jam harus dikerjakan gitu ya. Nah, kalau yang fase challenge ini teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang ada ya. Waktunya yaitu adalah 11 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 12 April. Itu 11 hari dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan challenge dari 3 challenge yang ada. Nah, pada saat fase challenge itu insya Allah akan ada pembekalan. Nah, pembekalannya adalah pembekalan 2 materi lagi ya, yaitu untuk mempersiapkan fase online job fair. Yang pertama adalah bagaimana sih membuat CV, termasuk juga LinkedIn yang powerful ya, yang tepat sasaran sih seperti apa sih gitu ya. Karena sebagian perusahaan mungkin banyak cukup melihat dari CV cuma beberapa menit ya. CV kita panjang cuma lihat sekilas langsung bisa ditentukan dia dilanjutkan atau enggak gitu kan. Gimana sih cara bikin CV yang powerful? Nah, itu insya Allah akan diagendakan di hari di fase challenge, nanti akan diinfokan harinya, kemungkinan Senin ya, dan juga Selasa. Selasa adalah untuk materi yang kedua, yaitu bagaimana membuat portofolio yang juga powerful gitu, yang juga powerful, plus bagaimana interview ya, interview kerja ataupun kalau yang berkaitan programan yaitu coding interview yang baik seperti apa. Nah, oleh karena itu Kang Teteh mohon bisa dimaksimalkan wadah-wadah yang coba panitia JCC sediakan, yang harapannya ini semuanya mengarah kepada mempersiapkan Akang Teteh sekalian ya, untuk bisa pasca program ini bisa harapannya bisa diserap gitu ya, baik bekerja full time, mungkin part time atau intern dulu gitu ya, ataupun maupun freelance. Baik, itu adalah pengumuman-pengumuman ya Akang Teteh sekalian, semoga bisa kita maksimalkan bersama. Baik, menginjak agenda yang utama dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi pematerian. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pematerian, saya izin membacakan CV pemateri. Namun sebelumnya saya izin mengucapkan permohonan maaf ya, Kang Teteh, karena ada satu berita duka. Jadi pemateri kita yang mungkin sempat kita publikasikan ya di grup, itu ada atas nama Kang Yoga Hanggara. Dini hari tadi mengabarkan tetangganya ada yang meninggal dunia. Jadi beliau harus mengurus jenazah sampai ke pemakaman pagi hari ini ya. Jadi beliau berhalangan hadir dan insya Allah hari ini kita akan diisi oleh pemateri yang tidak kalah luar biasanya. Yang insya Allah akan sharing dengan materi yang tadi sudah kita sampaikan. Saya izin share screen untuk menyampaikan CV dari pemateri kita. Baik, pada materi hari ini kita insya Allah akan menghadirkan Kang Irfan Kamil. Beliau juga beraktivitas di Pemprov ya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi beliau bernama Irfan Kamil STMT, lahir di Bandung gitu ya. Pendidikannya di S2 Informatika IPB. Sekarang sebagai Project Manager ya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beliau menghandle juga pembuatan ini ya Picobar Jawa Barat. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang beliau beraktivitas di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai Project Manager yang mendevelop ya sebagai tech lab mendevelop project-project yang ada di Jawa Barat. Sebelumnya beliau juga beraktivitas di pemerintahan Kota Bandung yaitu tahun 2016 sampai 2019 dan sempat ikut juga di ini ya Inasgok kegiatan kemarin Asian Games tahun 2018 ya Asian Games tidak salah. Berikut juga adalah award yang didapatkan oleh beliau. Ranking 9 dari IEEE Extreme 7.0 tahun 2013, second winner dari OSN Pertamina 2013, second winner dari Landsmart Card Competition. Dan banyak juga award-award yang lain. Jadi ini insya Allah narasumber kita nih yang memang berkecimpung juga di dunia pemerintahan dan juga mungkin bergelut juga di banyak perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Jadi kita langsung saja menyambut beliau ya. Saya coba cek. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam Kang Lutfi. Oke, siap. Saya kadang manggilnya Kang Kamil ya. Sehat Kang Kamil? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Kang sudah bersedia nih berkenan untuk sharing dengan
teman-teman yang insya Allah akan melanjutkan gitu ya estafet sebagai talenta-talenta digital, baik nanti mungkin di pemerintahan gitu ya, ataupun di perusahaan-perusahaan swasta dan lain sebagainya. Baik, langsung saja mungkin saya persilahkan Kang Kamil nanti untuk bisa bercerita, sharing gitu ya, gimana sih prospek kerjanya gitu ya di instansi pemerintah, di perusahaan-perusahaan, atau mungkin kultur kerjanya gimana, plus minusnya gimana gitu ya, dan bagaimana apa yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa diserap. Gitu. Maka langsung saja saya persilakan. Maka, Ya, perkenalkan lagi ya, nama saya Irfan Kamil. Sekarang saya bekerja di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang beberapa udah dengar namanya JDS, Jabar Digital Service. Nah, kalau saya ini ada tim khusus di luar JDS namanya tuh tim ini ya, SIPD namanya tuh, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, mungkin tim SIPD ini lebih manage ke internal bagaimana mere-engineer proses bisnis di instansi pemerintah supaya lebih efisien dan lebih efektif gitu. Nah, kalau sebagai programmer ya, kan programmer itu mungkin task utamanya tuh lebih bagaimana mengimplementasi suatu sistem dari sebuah ide dan keinginan user menjadi sebuah sistem yang memang itu bermanfaat bagi usernya begitu. Nah, kalau kalau di sisi kan saya juga mungkin sebelum berkecimpung di dunia pemerintahan dari tahun 2016-2015, memang saya juga sebelumnya sempat bekerja juga di startup tahun 2014-an, terus sempat juga kerja di perusahaan Singapura. Dan memang kalau dari segi development ya, itu nggak begitu beda jauh, tetap berinteraksinya juga sama komputer ya gitu. Tetap sama komputer, dan memang tetap ngoding juga gitu ya, ujung-ujungnya. Nah, tapi yang membedakan adalah dari segi ininya siapa, dari segi pola pengembangan aplikasinya begitu. Nah, kalau misalnya di dunia swasta itu biasanya aplikasi itu dibuat untuk mendatangkan revenue bagi perusahaan, di mana perusahaan itu mendapatkan mengubah modal menjadi keuntungan begitu ya, kalau istilahnya di perusahaan swasta. Nah, kalau di pemerintahan bagaimana mengubah suatu program pemerintah menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh masyarakat begitu. Itu bedanya di pemerintahan. Nah, kalau di pemerintahan itu banyaknya kita bekerja dari sebuah misi. Bagaimana misi itu menjadi suatu kebermanfaatan yang bisa dirasakan baik dari segi internal maupun dari segi masyarakat luas begitu. Memang banyak hal intangible yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kayak misalnya ketika pemerintahan itu bekerja dengan baik, itu akan memberikan manfaatnya yang luas juga, baik dari segi pembangunan, dari segi pelayanan pemerintahan, baik itu misalnya pendidikan, kesehatan, terus pembangunan jalan dan sebagainya begitu. Nah, sedangkan kalau perusahaan swasta itu ketika suatu sistem dibuat, itu memang memberikan layanan bagi masyarakat, tapi goals-nya dari sebuah perusahaan itu ya pasti revenue gitu, dan revenue itu ketika itu tercapai memang dirasakan juga oleh masyarakat dan dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di perusahaannya begitu. Nah, kalau secara kultur kerja di instansi pemerintahan itu memang agak berbeda ya dengan cara kerja di swasta. Kalau swasta itu biasanya hustle culture ya. Jadi ketika ada suatu goals itu dimaksimalkan semaksimal mungkin supaya itu tercapai gitu dengan semua resource sampai memang berdarah-darah lah ibaratnya kalau di startup gitu. Tapi kalau di pemerintahan itu bagaimana kita karena kita bekerjanya dalam sebuah struktur ya. Kalau dalam sebuah struktur itu otomatis apa yang kita kerjakan itu mengikuti komando dari pemilik kebijakan, pemangku kebijakan gitu. Nah, kalau misalnya pemangku kebijakan sudah punya suatu visi, suatu arahan, nah kita mengikuti arahan itu dan bagaimana kita bisa mengeksekusi semaksimal mungkin supaya itu terwujudkan gitu. Nah, memang kalau dari value-nya ya, kayak misalnya value startup atau value dari perusahaan swasta atau dari instansi pemerintahan itu memiliki value-value tersendiri. Cuman satu hal yang pasti sebagai programmer itu bagaimana kita memaksimalkan performance supaya hasil itu bisa tercapai. Karena kalau misalnya nih, saya kadang-kadang sih nggak selalu ya, kadang-kadang suka ketemu orang yang misalnya dia memiliki sebuah task gitu, itu dia tidak mengerjakan secara maksimal.
Nah, itu suatu hal yang harus dihindari. Itu mau kerja dimanapun itu harus dihindari begitu. Nah, sebagai programmer itu bagaimana ketika kita sudah diberikan tanggung jawab, itu bisa memaksimalkan segala resource atau memaksimalkan waktu dan pikiran supaya itu bisa tercapai. Nah, kalaupun misalnya itu belum bisa, saya juga dulu ngerasain bagaimana ngoding itu kayak banyak stuck-nya, banyak mentoknya gitu. Tapi setelah, biasanya sih kalau saya tuh misalnya malam ngoding stuck. Terus saya tinggal tidur aja gitu. Paginya tiba-tiba 5 menit langsung ketahuan solusinya gitu. Nah, pas sudah fresh bisa itu. Nah, itu suatu value yang bisa kita buat supaya supaya tujuan itu tercapai gitu. Nah, kalau misalnya di lingkungan pemerintahan itu ya memang secara kerja dan tujuan nggak begitu beda jauh ya dengan perusahaan swasta, tapi secara value tetap kita harus pegang hal itu, bagaimana yang mungkin asalnya yang nggak bisa tapi jadi bisa, dan bagaimana suatu tujuan itu bisa tercapai dan terwujud begitu. Itu Kang Lutfi. Oke, siap. Baik, hatur nuhun Kang Irfan. Jadi kita tektokan dulu aja ya Kang Irfan. Ya. Jadi tadi kalau saya tangkap poinnya memang menarik ya. Mungkin ada perbedaan, tapi ada value yang memang dipegang bersama. Yang sama-sama dipakai juga di semuanya itu ya. Yang membedakan tadi memang kalau fokusnya dari perusahaan adalah mendatangkan revenue gitu ya, dari project. Walaupun pada akhirnya memang memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Tapi aspeknya adalah dinilai akhirnya revenue gitu. Kalau yang pemerintahan berdasarkan misi gitu ya. Jadi perbedaannya memang kalau yang pemerintahan ini biasanya berdasarkan apa yang diharapkan pimpinan, kita berupaya untuk memaksimalkan itu gitu. Kalau yang perusahaan ya mungkin bisa jadi. Nah ini saya masih bertanya juga ini Kang, kira-kira lebih fleksibel mana sih gitu ya sebagai seorang programmer nih? Kalau misal kita punya ide-ide gitu ya, kadang-kadang kita membayangkan, oh ini kayaknya aplikasi ini bagusnya ada ini dan sebagainya gitu. Nah kira-kira kalau di perusahaan startup atau swasta sama pemerintahan lebih fleksibel mana sih untuk kita bisa mengeksplor diri kita? Oke, nah dari segi fleksibilitas ya, kalau misalnya nih, saya memposisikan diri sebagai programmer di perusahaan swasta gitu. Nah, kita itu biasanya kalau sudah ada skema dari dari bisnis analis itu sudah ibaratnya udah kelihatan gitu. Kita harus bikin A, bikin B, bikin C. Nah, apa yang bisa kita improve adalah bagaimana A ini bisa performance-nya memenuhi atau lebih bagus daripada yang sudah direncanakan gitu. Nah, ruang improvement yang bisa diberikan dari segi developer adalah bagaimana ketika itu, misalnya cara untuk mengimplementasi itu lebih baik dan bisa perform lebih baik begitu. Nah, cuman cara untuk menyampaikannya jangan gini. Misalnya nih, kalau kita dikasih tanggung jawab untuk bikin fitur halaman login gitu, tiba-tiba kita bikinnya animasinya macam-macam terus dan sebagainya lah, jadi lebih wah gitu. Tapi kita nggak diminta itu gitu. Nah, kita bikin tanpa approval, bukan approval, ibaratnya tanpa pemberitahuan ke orang-orang yang memiliki tanggung jawab di situ, itu bakal jadi masalah. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat suatu inovasi, pastikan nomor satu tuh komunikasi dulu sama yang minimal bertanggung jawab langsung ya. Komunikasikan dulu, diskusikan dulu, baru kalau misalnya setuju, nah jadi yang tanggung jawab itu orang yang punya tanggung jawab gitu. Memang kita pasti banyak hal yang memang orang-orang yang seperti analis atau bisnis analis atau proses owner itu nggak begitu paham lah istilah detail teknis. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan suatu nilai tambah atau apapun itu, pastikan sudah didiskusikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana di instansi pemerintahan? Instansi pemerintahan ini agak tricky, karena biasanya kita bertemu dengan generasi yang lebih senior ya, istilahnya gitu. Nah, memang ada artnya lah bagaimana kita mengkomunikasikan supaya ide kita ini bisa diterima begitu. Yang misalnya artnya itu ibaratnya gini, bagaimana kita mengubah pikiran orang, tapi orang itu merasa bahwa bukan kita yang mendikte, tapi kita tuh ibaratnya ngasih tahu, tapi seolah-olah dia yang mikir gitu. Kita mengarahkan supaya orang itu berpikir ke arah sana, padahal kita yang men-steer ke arah sana begitu. Ibaratnya kayak kayak kita mau membuat suatu
suatu proses layanan tuh asalnya 3 langkah jadi cuma 1 langkah gitu. Nah, jangan kita nyuruh, Pak, ini harusnya nggak usah melakukan 2 langkah ini, kita langsung langkah terakhir aja gitu. Nah, kalau kita bilang dalam hal mendikte di pemerintahan tuh, itu pasti langsung mental gitu, dan nggak akan diterima. Tapi kalau kita kayak mulai pertanyaan, Pak, kalau misalnya si proses satu ini, mungkin nggak ya kita hilangkan gitu misalnya. Oh iya, bisa. Kan kalau kayak gitu jadi dia yang mikir, bukan kita yang nyuruh gitu. Nah, karena kan mungkin karena bekerjanya di struktur, jadi yang menentukan tuh kalau bisa dari atas, jangan kita yang nyuruh gitu kan. Kok ibaratnya kayak prajurit nyuruh komandan kan nggak boleh ya istilahnya. Tapi kalau prajuritnya kayak mengarahkan gitu supaya komandan yang berpikir ke arah sana, ya nah itu ibaratnya kita bisa merubah suatu proses supaya lebih efisien dan lebih efektif, tapi tanpa kita mendikte begitu. Nah itu salah satu artnya lah gitu. Tapi kalau dari segi teknis saya pasti percaya nih teman-teman mungkin setelah beres JCC ini skillnya udah langsung jago ya, mudah-mudahan. Nah, saya yakin semakin yang generasi muda ini pasti pola berpikir terus daya serapnya itu lebih cepat ya daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Mungkin kalau generasi udah lebih banyak kebijaksanaannya lah, kalau kita kan lebih banyak pola pikirnya gitu dan kreativitas. Nah, saya yakin dari segi teknis itu pasti sudah bisa dipikirkan gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkan artnya supaya apa yang terbaik itu bisa kita implementasikan gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Kamil. Menarik ya. Ada seninya sendiri gitu ya. Baik, Kak. Kalau saya ingin coba tanya, Kang, kira-kira sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing itu apa sih, Kang? Kira-kira kalau mungkin ya, bayangan saya membayangkan, kayaknya kalau di pemerintahan tadi banyak orang-orang yang mungkin lebih senior dari kita gitu ya. Barangkali itu jadi negatif nggak ya, atau jadi malah kita nggak bisa berkembang nggak ya, misalnya. Tapi ada positifnya nggak ya kalau di pemerintahan dan sebagainya. Terus di swasta seperti apa dan sebagainya. Mungkin kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Nah, kalau di pemerintahan ya, jadi kan tadi saya sudah sempat singgung kalau dari perusahaan swasta itu dia revenue, targetnya tuh revenue ya. Ketika suatu orang tidak memiliki value bagi perusahaan, dalam tanda kutip itu lebih lebih disposable lah istilahnya gitu orangnya. Nah, tapi kalau di instansi pemerintahan ketika orang itu dalam tanda kutip mungkin value-nya kurang memberikan manfaat bagi instansi, itu masih banyak disposable. Disposable itu apa? Disposable itu bisa dibuang sih bahasa Indonesianya. Itu sedikit ibaratnya kayak bisa dipecat lah istilahnya kalau di perusahaan swasta tuh. Nah, kalau di pemerintahan itu mungkin kalau mau memecat orang tuh ada proses yang panjang gitu, sehingga orang-orang tuh bisa berlindung di balik itu gitu dari proses. Walaupun sebenarnya masa sih kita orang jangan bersikap tengil lah gitu. Semoga bisa harusnya tuh kita bisa memberikan value yang lebih baik itu kalau misalnya di pemerintahan atau di swasta. Nah, kalau perusahaan swasta itu ketika dia mengejar revenue, kalaupun misalnya orangnya valuable, tapi revenue itu nggak tercapai gitu. Nah, perusahaan itu bisa collapse atau menurun atau misalnya efisiensi misalnya. Gitu. Ketika perusahaan itu efisiensi, biasanya karyawan dari 100 turun jadi 50 kan otomatis ada implikasinya ya bagi bagi personal-personal yang memang kita kan pasti goals-nya setelah belajar dari skill programming ini, goals-nya kan pasti mendapatkan pekerjaan ya. Nah, mungkin di perusahaan swasta tuh ada sesuatu yang kita tuh ibaratnya kayak naik kapal. Kalau kapalnya itu bocor, nah otomatis yang kena kan semua penumpangnya gitu. Nah, memang pekerjaan orang-orang di dalam kapal itu supaya jangan sampai kapalnya bocor. Cuman kayak industri lah, kayak ibaratnya kan COVID kemarin 2020 kan banyak yang morat-marit kan industri, perusahaan. Nah, itu memang risiko yang kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, bedanya di instansi pemerintahan adalah karena instansi pemerintahan itu berdiri di atas negara, dan selama negaranya nggak hancur atau perang, otomatis pasti nggak akan dalam tanda kutip dipecat lah gitu. Selama nggak perang dan nggak bangkrut negaranya. Kalau negara bangkrut, ya jarang banget lah gitu. Kecuali kalau negaranya dikorupsi banget gitu. Nah, itu kalau di pemerintahan tuh lebih di safety net-nya seperti itu. Nah, cuman di pemerintahan pun ada dua hal. Ada yang bekerja sebagai PNS, ada juga yang bekerja sebagai tenaga ahli begitu. Nah, memang kalau di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mungkin secara komposisi lebih banyak tenaga ahli begitu. Nah, tenaga ahli itu dia memang
memang secara dari segi pendapatannya ya, itu nggak begitu beda jauh dari perusahaan swasta yang ada di Bandung begitu. Kalau misalnya yang di Jawa Barat, bahkan bisa bersaing gitu kalau di pemerintahan. Cuman minusnya pemerintahan yang bukan di Jawa Barat atau bukan di kota-kota besar itu adalah kemampuan untuk memberikan memberikan pendapatannya begitu. Kayak misalnya taruhlah di lokasi yang memang remote area begitu di bagian Indonesia yang memang belum begitu banyak infrastrukturnya. Nah, kalau di situ biasanya mungkin nggak bisa bersaing gitu dari segi pendapatannya. Nah, memang kalau mungkin lebih ke Bandung atau Jakarta itu udah cukup bersaing lah dengan perusahaan swasta baik dari segi dari segi pendapatannya. Nah, terus kalau kekurangannya gimana? Nah, kalau di instansi pemerintahan memang kekurangannya itu kita bertemu dengan banyak orang dan macam-macam background dan kultur yang sudah terbentuk begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti artnya di sana gitu. Dan jangan baperan sih intinya sih kalau di perusahaan atau di swasta, di perusahaan atau di pemerintahan. Karena kalau programmer sih kita lihatnya by result aja sih, by result sama by projection lah. Jadi kalau di proyeksi ini pasti nggak akan tercapai gitu. Nah ya kita hitung-hitungannya aja gitu dilihat, jangan sampai ya kalau yang dijaga sih kita hasilnya begitu, bukan dari segi perasaan gitu. Nah, memang kalau orang bekerja pasti banyak yang berubah lah ya dari segi dari segi feelingsnya lah, kayak misalnya diomongin dikit tersinggung gitu. Nah, intinya sih kalau udah kerja jangan semuanya masukin hati, masukin aja ke dipikirin. Kalau misalnya bermanfaat dan masuk ya didengerin, kalau misalnya nggak bermanfaat ya udah biarin lewat aja gitu. Nah, terus di perusahaan swasta juga sama. Jadi memang di instansi pemerintahan ada office politicsnya juga gitu. Di perusahaan swasta pun ada office politicsnya. Nah, walaupun politik itu apa nih politik, bahasa-bahasa yang mengerikan gitu. Nah, sebenarnya politik itu seni mempengaruhi orang sih sebenarnya. Bagaimana kita mempengaruhi atasan supaya kita disayang, dan tanda kutip disayangnya itu disayang itu lebih ke bagaimana kita dihargai, terus bermanfaat begitu. Dan kalau kita misalnya jago ngoding tapi misalnya nggak dihargai atau dibuang, nah itu kan jadinya kurang juga gitu ya, kurang pas juga. Nah itu emang mungkin lebih ke artnya ya, bagaimana kita bisa bertahan di sana dan bisa memberikan value untuk perusahaan itu swasta atau ke instansi pemerintahan gitu. Nah memang kalau yang sering dirasakan tuh kalau misalnya di instansi pemerintahan, kalau buat saya sendiri sih, saya lebih jarang merasakan lembur daripada waktu di swasta dan startup dulu gitu. Nah kalau di startup itu kalau misalnya lagi ngejar fitur atau ngejar launching atau ngejar ada problem, biasanya lemburnya tuh tiap hari gitu, bahkan Sabtu juga masih masuk. Nah itu kan lumayan bikin burnout ya. Memang di swasta itu minusnya kadang-kadang suka ada suka ada kejaran yang terlalu singkat dan itu bikin burnout begitu. Sedangkan di instansi pemerintahan kita tuh bekerja sesuai dengan output yang sudah dibuat gitu. Dan memang rata-rata teman-teman di dinas pun di dinas itu mereka biasanya pulangnya sesuai dengan jam kerja. Nah, itu juga salah satu kelebihan di pemerintahan, kita jarang ada lemburnya. Mungkin untuk yang sudah berkeluarga itu sangat bermanfaat, tapi kalau misalnya masih perlu eksplorasi, nah kalau misalnya pulangnya tepat waktu kan malamnya bisa buat sambil sambil eksplor teknologi baru atau coba-coba ngulik teknologi ya. Itu kan bisa jadi upgrade skill kita juga gitu. Di lain selain dari pagi sampai sorenya itu bekerja. Nah, begitu di sisi overtime-nya. Memang kalau overtime itu plus minus ya, kalau misalnya overtime-nya itu mendapatkan penghasilannya, itu kan jadi suatu plus tertentu. Tapi minusnya tuh kalau dilakukan setiap hari dan nggak kontrol itu bisa bikin ngerusak badan gitu. Nah, memang ada beberapa kasus juga sih orang-orang yang bekerja di swasta dan memang overtime-nya terlalu banyak sehingga menimbulkan penyakit gitu. Nah, itu harus dihindari juga karena kita kan bekerja itu bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi kita tuh kerja tuh sampai pensiun ya. Jangan sampai pas udah umur 30 malah kecapean terus burnout. Nah, itu ngapain kita kerja capek-capek tapi ujungnya malah jadi tipes atau apa gitu. Nah, itu juga harus dijaga sih kesehatannya. Tapi kalau di pemerintahan jarang ditemukan sih ada lembur. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat penting gitu.
Itu kan Lutfi. Oke, siap. Menarik sekali, Kang. Menarik ya, gambarannya udah kayak whole picture lah gitu ya. Memang kalau di agak ngarah stabil, mungkin di pemerintahan cukup stabil ya. Stabil dalam artian, ya tadi kalau ada kondisi yang kurang menguntungkan dan sebagainya, kemungkinan besar nggak langsung di cut gitu ya, langsung diselesaikan dan sebagainya. Kalau di swasta, mungkin memang dinamikanya lebih terasa. Kalau di swasta tadi, ya mungkin kadang merasa burnout ya karena kejaran besar dan sebagainya. Kalau pemerintah mungkin lebih temponya lebih stabil dan lain sebagainya tadi. Baik Kang, kalau saya ingin bertanya Kang, kira-kira kalau misal kita nih ingin untuk mengasah diri pribadi ya, kira-kira lingkungan mana sih yang lebih tepat kan untuk kita bisa lebih banyak belajar? Ya. Enggak kan? Nah, kalau mengasah diri ini relatif ya. Sebenarnya itu bukan masalah kita milih swasta atau pemerintahannya, tapi kita milih lingkungan yang sudah terbentuk begitu. Kayak misalnya nih, kita masuk ke perusahaan yang isinya cuma 5 orang. Nah, itu kan lingkungannya belum terbentuk dan kulturnya belum kelihatan ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke situ juga, bahkan kita nggak tahu mau kerja apa gitu, besok belum jelas kerjanya apa, mau ngapain, nggak tahu juga, atasannya juga belum nyuruh gitu. Atau kalau misalnya masuk ke pemerintahan, tapi pemerintahannya itu di unit yang memang belum begitu aware sama hal-hal teknis begitu. Ketika di unit itu memang masih cukup kecil dan nyuruhnya disuruh ngeprint doang, disuruh bikin kopi, nah ngapain juga gitu di situ kan memang belum begitu berguna juga ya. Tapi kalau misalnya kita masuk, contohnya nih ya, taruhlah di Jabar itu kan ada ada JDS ya, Jabar Digital Service. Nah di situ kulturnya sudah terbentuk, terus teman-temannya juga sudah suportif dan memang ya sudah dalam tanda kutip sudah mature lah sih secara organisasi. Nah itu kita bisa lebih berkembang di sana daripada di unit yang kecil begitu. Atau misalnya di perusahaan startup yang memang sudah ada engineer-engineer yang berpengalaman gitu. Nah, memang seringkali kita bisa berkembang itu ketika berinteraksi dengan orang yang lebih berpengalaman dan mau membagi pengalamannya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke perusahaan yang taruhlah yang memang ada orangnya jago-jago, tapi orang jago-jago pada diem, individualis misalnya. Nah, itu juga agak mungkin berkembang dengan tas-tasnya dan bisa berkembang sendiri, tapi kalau berkembangnya mau lebih enak tuh biasanya ada mentornya begitu. Ada mentor dan ibaratnya mah kalau di praktisnya itu kan pair programming ya, kalau di perusahaan swasta tuh pair programming dan di pair-nya itu sama yang lebih senior, biasanya lebih diajarin lah gitu. Istilahnya tuh diajarin untuk bisa lebih berkembang begitu, baik secara teknis maupun secara pengalamannya. Nah, jadi pilihlah yang yang sudah cukup mature si timnya begitu. Jangan pilih yang kalau misalnya sudah cukup jago dan cukup dewasa sih, mungkin bisa aja masuk ke tim kecil dan membuat perubahan di situ gitu. Tapi kalau misalnya masih awal-awal, lebih baik pilih yang sudah established lah, sudah bisa berjalan gitu si timnya gitu. Oke, siap. Jadi kita perlu menggali dulu ya Kang ya, kira-kira perusahaannya ini culture-nya udah ya established atau belum gitu. Tapi ini utamanya untuk yang kalau kita ingin lebih explore untuk menyiapkan diri kita ya. Tapi kalau misalnya kita emang sudah oke gitu ya dan kita ingin membawa perubahan, bisa-bisa aja ya Kang ya. Kita masuk ke yang mungkin masih belum established, kita ingin membangun dan sebagainya. Oke, siap, menarik Kang. Nah, ini kan Kang Kamil berarti udah cukup panjang Kang perjalanan di pemerintahan dan sebelumnya seperti swasta juga. Kalau boleh memilih Kang, gitu. Kalau boleh memilih, kira-kira Kang Kamil sebenarnya pilih mana sih kalau beneran boleh pilih yang mana nih Kang? Ya. Dan kenapa alasannya Kang? Versi Kang Kamil. Kalau saya sih bakal milih di pemerintahan ya, karena memang dari segi value juga banyak yang beririsan dengan keinginan saya untuk membuat perubahan baik dari segi pemerintahan, karena kalau pemerintahan kita rubah yang merasakan masyarakat yang merasakan manfaat itu masyarakat juga gitu. Jadi manfaatnya lebih luas begitu. Dan kalau kebetulan alhamdulillah saya sudah masuk ke tim yang cukup solid dan kalau saya sih lebih banyak mengembangkan orang ya. Jadi teman-teman yang lain di
di tim saya tuh ya saya mengembangkan teman-teman ini supaya bisa lebih bagus gitu, baik dari segi skill, dari segi baik dari segi apalagi ya, kedewasaan dan lain-lainnya begitu. Nah, kalau kalau memang saya juga sudah merasakan di swasta dan banyak perjuangannya gitu. Dan kalau misalnya saya sih misalnya disuruh milih, memang saya lebih nyaman di ini sih di instansi pemerintahan. Hanya saja pekerjaan itu kita nggak bisa milih segimana itu gitu. Karena kita bisanya itu bisa memilih kesempatan yang sudah ada. Kayak misalnya saya tuh waktu dulu juga nggak sempat kepikiran gimana sih tiba-tiba masuk ke pemerintahan, dulu malah mikirnya kerja di perusahaan swasta atau di luar negeri gitu. Tapi setelah ada peluang di situ dan saya maksimalkan peluang itu, nah itu jadi sesuatu kenyamanan buat saya. Yang pasti sih dibikin enak aja sih kalau misalnya ada kesempatan kita ambil kesempatan itu, dan kalau misalnya sudah cukup nyaman di situ aja gitu. Dan memang banyak orang juga yang sudah nyaman di startup, banyak yang nyaman di perusahaan swasta gitu. Jadi bukan masalah industri mana yang lebih baik, misalnya pemerintahan lebih bagus daripada swasta, enggak juga, atau swasta lebih bagus daripada pemerintahan, enggak juga gitu. Tapi kalau memang sudah nyaman dengan kesempatan itu, boleh diambil. Tapi kalau misalnya taruhlah sudah mengambil suatu keputusan, setelah dijalani itu nggak nyaman, itu boleh pindah juga gitu, tidak ada yang melarang. Yang pasti banyak pertimbangannya lah. Tapi intinya sih kita cari kenyamanan aja sih, dan sesuai dengan value yang ada aja. Oke, siap, mantap Kang. Jadi kadang memang kesempatan datang itu tidak menunggu kita, nggak menunggu sesuai dengan realitas keinginan kita, nggak menunggu kita sudah siap dan sebagainya. Kadang kesempatan itu datang ya. Jadi memang momen tepatnya kita ngambil di mana pekerjaannya. Siap, mantap, hatur nuhun Kang. Nah, selanjutnya nih Kang, saya izin tanya, kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan Kang, kalau versi Kang Kamil ya, untuk bisa bersaing, untuk bisa akhirnya diserap ya entah di perusahaan atau entah di pemerintahan swasta. Apa dulu sih yang perlu kita bekali di diri kita? Oke. Kalau bekal sih gimana ya? Yang pasti yang harus dibekali adalah hard skill dulu ya. Hard skill itu bagaimana kita bisa ngoding, terus bagaimana kita bisa melakukan problem solving dan problem solving, bagaimana dari suatu masalah kita cari pemecahannya gitu. Intinya sih hard skill dulu ya nomor satu. Nah, karena kalau misalnya orang nggak punya hard skill, cuman kayak jualan kecap doang gitu, ngomong-ngomong tapi nggak bisa ngapa-ngapain buat apa gitu ya. Itu nomor satu tuh hard skill. Nah, yang kedua itu adalah soft skill. Memang soft skill itu kan orang tuh juga suka lupa, kayak orang yang udah jago tapi soft skillnya malah nggak bisa ngomong, terus diem aja gitu kan. Banyak juga sih programmer yang jago terus tapi nggak bisa mengkomunikasikan skillnya, nggak bisa mengkomunikasikan desainnya dia. Nah, itu malah jadi nggak bisa bersaing juga begitu. Itu yang kedua tuh soft skill. Nah, yang ketiga tuh mental ya. Karena misalnya sebenarnya mental itu bukan berarti mental baja kayak tentara gitu, enggak juga sih, minimal mental yang normal lah. Ibaratnya ketika ada sesuatu kita bisa manage, ada kendala emosi atau kendala apa gitu ya, kita bisa cari jalan keluarnya gitu. Karena kalau di pemerintahan tuh kadang-kadang suka ada hal yang di luar keinginan kita gitu. Misalnya asalnya ya dulu aja sih, dulu saya hampir hilang pendapatan 3 bulan gitu di pemerintahan karena masalah penganggaran ya. Karena kalau pemerintahan kan pegangannya sama anggaran gitu. Nah, kalau anggarannya misalnya kegeser atau gimana, nah itu sesuatu yang harus dijaga begitu. Sedangkan kan kalau di swasta itu dia bekerjanya bukan dari anggaran tapi berdasarkan kontrak begitu. Nah, kalau di swasta itu biasanya sudah dibela sama HR. Jadi HR tuh pasti dalam tanda kutip harusnya sih membela hak-hak pegawai begitu ya. Nah, kalau di pemerintahan tuh karena nggak ada HR untuk tenaga ahli, jadi kita harus mengusahakan sendiri begitu. Nah, itu kan mengusahakan itu butuh mental yang cukup kuat lah begitu. Butuh mental, terus skill komunikasinya juga ya ibaratnya mah di satu sisi kita kan punya hard skill nih. Ketika punya hard skill kita punya leverage. Leverage itu ibaratnya punya kartu as yang bisa dibuka gitu. Jangan sampai itu jangan sampai kelewat lah itu 3 hal itu gitu. Tapi baik di pemerintahan atau di swasta juga kita tetap butuh 3 hal itu gitu. Siap. Jadi hard skill, mental ya, mental sama komunikasi. Oke. Baik, terima kasih banyak Kang Kamil. Saya
ini ya mempersilahkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan. Jadi mungkin saya akan ada pertanyaan terakhirnya sebelum saya coba lempar ke teman-teman semua. Jadi nanti bisa teman-teman persiapkan pertanyaannya. Boleh di chat langsung di kolom chat boleh. Nanti bisa saya pilih terus nanti saya mention. Kalau bisa langsung open mic juga open mic boleh. Atau nanti kalau misal ingin langsung raise hand juga dipersilakan. Jadi sambil bersiap aja nih apa yang mau ditanyakan gitu. Baik, nah selanjutnya Kang, saya ingin nanya ini sih. Kan kalau tadi hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk bisa mungkin masuk gitu. Nah, kira-kira kan di dunia ini ya, di dunia digital ini, programming, digital marketing, pasti ada bahasanya peningkatan karir ya Kang, atau jenjang karir. Nah, kira-kira gimana sih supaya kalau tadi kan persiapan sebelumnya ya, nah kira-kira gimana caranya supaya kita bisa terus meningkat nih Kang, untuk menjadi seorang programmer yang unggul seterusnya gitu ya. Apakah pada saat kita udah masuk, gitu ya, apakah kita memang perlu cara cerdik manage waktu untuk terus belajar atau nyari-nyari kesempatan dan sebagainya. Nah, versi Kang Kamil, kira-kira gimana Kang untuk menjadi seorang programmer yang unggul, naik terus gitu kan? Ya, memang kalau di dunia kerja itu karir itu sesuatu hal yang opsional ya. Jadi ketika orang ingin mengambil tantangan yang lebih, dia bisa mengusahakan karirnya supaya lebih tinggi. Nah, cuman karena sifatnya opsional dan itu sifatnya kayak kayak turnamen gitu. Kan turnamen tuh nggak semua orang bisa menang sampai ke atas ya. Jadi ada orang yang kalau kalah ya udah di bawah aja terus, atau kalau misalnya sulit bersaing ya di bawah. Tapi kalau bisa bersaing dia bisa naik ke atas sampai akhirnya ke puncak begitu. Nah, cuman berhubung di dunia kerja itu karirnya tuh nggak kayak tangga kayak turnamen di sepak bola ya, asalnya dari 8 tim jadi 4 tim, 2 tim sampai final 1 tim yang menang begitu. Nah, karir itu tangganya tuh ada banyak gitu. Tangganya tuh nggak cuma di satu perusahaan, bahkan teman saya yang kerja di swasta itu, dia ketika di satu karir mentok, dia pindah perusahaan lain yang memang dia naik gitu, baik dari segi pendapatannya atau dari segi role-nya begitu. Nah, untuk programmer ya, itu kita bisa membagi dua, ada dari segi role sama dari level. Nah, kalau role yang bisa kita ambil dari programmer, misalnya ada back-end programmer, front-end programmer, atau full-stack programmer, tester, designer, dan sebagainya, itu namanya role ya. Itu role. Dan role itu memang membutuhkan hard skill yang spesifik. Kalau misalnya orang yang sudah berkecimpung di back-end, terus tiba-tiba pengen pindah ke data analis gitu. Nah, itu dia harus belajar dari nol banget gitu kan. Harus belajar lagi dari nol, menguasai skill-nya sampai bisa begitu. Itu namanya role. Nah, kalau role itu, kalau untuk pindah itu butuh skill yang cukup harus perlu belajar banyak ya untuk pindah role. Nah, yang kedua tuh level. Level itu asalnya orang yang junior tuh ibaratnya bisa dikit, terus kalau kerja harus diarahin gitu. Terus dia bisa naik ke senior. Senior itu dia bisa bekerja sendiri atau misalnya mengarahkan junior-junior supaya bekerja begitu. Terus misalnya setelah senior itu ada yang misalnya prinsipal gitu. Prinsipal itu ketika dia sudah cukup mahir di role itu dan dia bisa memberikan advice, baik advice di sisi ke atas atau advice ke bawah. Kalau misalnya ada dari junior dan senior yang misalnya staff, nah prinsipal itu bisa mengarahkan supaya menemukan solusinya begitu. Nah, mungkin kalau di saya tuh kalau saya memang di tim itu memang sudah di level prinsipal. Jadi memang kalau misalnya dari teman-teman saya ada yang stuck, nah saya yang unstuck itu begitu. Nah, itu di level teknikal. Nah, kalau teknikal tuh mentoknya udah di prinsipal gitu. Itu kalau abilitas prinsipal udah nggak ada lagi. Nah, kalau misalnya mau naik karir, mau nggak mau harus pindah ke perusahaan lain yang memang si prinsipalnya itu lebih menjanjikan ya. Kayak misalnya perusahaan yang lebih besar, berarti dia bisa memberikan fee yang lebih besar begitu. Atau perusahaan di luar negeri yang bisa memberikan pembayaran sesuai dengan rate-nya luar negeri begitu. Nah, kalau misalnya masih stay di teknikal. Nah, yang kedua, ada satu role lagi yang namanya itu manajerial. Nah, role manajerial ini dia bisa diisi oleh baik dari banyak dari background manapun gitu. Kayak misalnya taruhlah nih manajerial. Manajer kan dia bisa naik dari awal udah dididik sebagai manajer gitu. Terus atau misalnya technical manager itu dari awal mungkin karirnya di back end udah cukup mentok, pindah ke manajerial. Nah, biasanya kalau di manajer itu bisa dari role manapun, tapi kalau udah manajer, otomatis pekerjaannya adalah manage proyek gitu misalnya. Misalnya proyeknya itu
ya gimana membagi task, terus mengarahkan, membuat analisis dan sebagainya begitu. Nah, itu role manager. Nah, memang kalau karir ya biasanya tuh karir yang bisa naiknya bukan cepat sih, maksudnya yang ada jenjang karir itu biasanya udah kalau level manajerial gitu. Ya misalnya kan low level manager, middle manager, upper manager. Nah, nanti kalau udah naik lagi udah executive manager gitu. Executive manager dan director. Nah, kalau misalnya mungkin apa ya, teknis itu, nah kalau yang saya suka dari sisi teknis adalah semua orang bisa masuk ke segi teknis, dan segi teknis itu memang bisa dipelajari semua orang gitu dan bisa dikuasai semua orang. Cuman di satu sisi tetap perlu ada sisi manajer-manajernya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah bosan di teknis, mungkin bisa pindah ke manajer kalau udah cukup dewasa ya. Dan karena kalau misalnya orang umur udah 40-an gitu, 40-an kan jarang-jarang ada yang masih senang ngoding ya. Walaupun ada aja sih, saya juga punya teman yang udah 40-an tapi masih ngoding dan cukup interest di situ gitu. Bisa tetap di teknis. Tapi kebanyakan kalau udah umur 40 tuh biasanya udah pindah ke manajer. Dan memang manajer tuh tanggung jawabnya lebih ya, karena lebih ke tanggung jawab. Maksudnya mengedepankan tanggung jawabnya gitu kalau manajer. Ya otomatis kalau at some point teman-teman juga perlu merencanakan bagaimana bisa pindah ke role manajerial itu begitu. Nah, itu juga saya waktu zaman-zaman awal-awal kerja, nggak mau jadi manajer, nggak mau jadi, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu. Tapi ya terpaksa juga ya, karena keadaan yang memaksa butuh pindah ke sana ya dijalani aja begitu. Jadi teman-teman yang mungkin yang ada yang introvert atau yang pendiam gitu. Nah, kalau misalnya karir itu biasanya, kalau karir teknis itu pasti ada mentoknya sih. Karir teknis pasti ada mentoknya, dan kalau misalnya masih pengen naik, ya mau nggak mau harus pindah ke role manajerial begitu. Dan kalau misalnya di sisi instansi pemerintahan, memang kalau secara formal ya yang bisa ke role manager tuh dalam tanda kutip harus PNS dulu begitu. Tapi kalau di perusahaan swasta itu lebih fleksibel sih. Kalau teman-teman berkarir di dalam bisa naik ke manajer, atau kalau karirnya loncat-loncat, misalnya di satu perusahaan 3 tahun atau 2 tahun pindah perusahaan lain, pindah perusahaan, nah itu juga bisa juga untuk naik karirnya gitu. Oke, sangat lengkap Kang. Tapi satu kuncinya supaya kita tadi bisa naik terus ya Kang ya, walaupun bertahap atau bisa langsung, itu adalah mengambil tantangan. Tadi disampaikan di awal sama Kang Irfan, ya mau nggak mau kita harus ngambil tantangan. Atau kalau kita ingin ya kayak gini-gini aja, ya kayak gitu aja terus gitu ya Kang. Jadi harus ngambil tantangan, challenge diri, dan seterusnya. Jadi jenjangnya bisa ada via role ataupun level gitu ya. Role ataupun level. Jadi menarik sampai ke manajerial, mungkin sampai direktorial gitu ya Kang. Sampai jadi CEO bisa jadi juga. Tunjuk jadi CEO. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Irfan. Jadi semoga kita bisa senantiasa menantang diri ya. Kalau kita men-challenge diri, tadi kata Kang Irfan, supaya kita terus jenjang karirnya terus meningkat, menantang diri. Tapi saya rasa untuk bisa menantang diri ini nggak pasti berhasil ya Kang. Bisa jadi gagal, bisa jadi jatuh juga, gitu. Bisa jadi mengalami capean yang sangat luar biasa. Nah, disitulah saya rasa kenikmatannya Kang ya. Jadi dinikmatin saja lah. Oke, kita lanjut nih. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan Kang, baik di kolom chat maupun yang resen. Saya akan mulai dari 2 yang pertama tadi. Nanti 3 nih. 2 yang pertama itu ada Kang Faiz Wahdi dari Golang. Lalu yang kedua ada dari Laravel, Kang Mulki Zulkarnain. Nanti itu terus nanti yang ketiga ini ada dari React Native ya. Ini namanya M. Faisal Nurdin. Oke. Sekarang yang pertama mungkin dari Kang Faiz Wahdi dulu. Bisa open mic, mungkin mau nyampein langsung Kang Faiz, persilahkan. Selamat siang Kang. Saya mau bertanya mengenai berkarir di pemerintahan dan swasta itu pengaruh akreditasi jurusan gimana ya Kang? Kan kalau mau lulus persyaratan administrasi itu kan kadang suka ada persyaratan jurusan gitu. Persyaratan akreditasi itu gimana tuh Kang? Oke, siap. Kita tampung dulu ya Kang Kamil ya. Mungkin berkaitan dengan akreditasi atau kadang jenjang level ya. Minimal S1 atau bisa SMA dan sebagainya. Baik, pertanyaan yang kedua dari Kang Mulki Zulkarnain. Persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kang. Mungkin saya di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama,
apakah ada perbedaan gitu teknologi dan juga teknologi dari pemerintahan dan swasta gitu. Terus kalau misalkan kan tadi lebih dari segi kenyamanan ya Kang ya. Kalau misalkan dari apa namanya mendapatkan ilmu sendiri, akan lebih intens dapat ilmu untuk berkembang di mana sih, di perusahaan swastakah atau di perusahaan pemerintahan gitu Kang. Nah, terus kalau pemerintahan itu kan mohon maaf ya mungkin lebih identik dengan yang namanya politik gitu ya Kang ya. Karena pasti ada campur tangan politik, bukan identik politik. Ada campur tangan politik. Kalau semisal di suatu pemerintahan ini ya apa namanya, apakah berpengaruh apa pergantian kepemimpinan dari suatu pemerintahan tersebut, apakah berpengaruh bagi apa namanya pekerja ahli, tenaga ahli seperti kita yang nanti mungkin akan bekerja di bidang programmer yang di pemerintahan, apakah berpengaruh dari perpindahan kepemimpinan tersebut? Biasanya kan masa dari pemimpin ini sampai pemimpin ini kebijakannya seperti ini, pemimpin ini sampai ini kebijakannya seperti ini. Itu kan pasti ada perubahan kebijakan Kang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Lutfi Zulkarnain. Satu lagi ya Kang ya, saya persilahkan pada M. Faisal Nurdin. Apakah bisa open mic? Oke Kang, mohon maaf Kang, videonya saya matiin, internetnya agak lambat. Izin Kang, saya mau nanya, kalau di pemerintahan itu perhitungan standar gajinya dari mana, ukurannya apa, dan kira-kira berapa standarnya? Saya kan tinggal di Kota Cirebon nih Kang. Nah, barangkali bisa diukur atau di-share gitu untuk di wilayah Kota Cirebon itu standarnya seorang programmer itu berapa? Terima kasih Kang. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang lain. Nanti kita tunggu setelah jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Mungkin saya persilahkan pada Kang Kamil. Nanti kalau ada pertanyaan yang barangkali terlewat, saya izin ingatkan di akhir ya Kang. Nggak bisa dijawab dulu saja. Saya sambil bacain pertanyaan yang pertama ya, terkait administrasi, terkait jurusan, akreditasi, baik di pemerintahan dan di swasta begitu. Nah, jadi gini, kalau di pemerintahan itu biasanya tuh syarat administratif itu sangat dilihat, dan itu sebenarnya sistem gugur ya. Kayak misalnya nih, dibutuhkan lulusan S1 informatika atau sistem informasi misalnya. Terus kita punya ijazah S1 tapi jurusannya hukum gitu. Nah, itu begitu ngelamar itu pasti langsung ditolak karena udah beda jurusan. Atau kalau misalnya dibutuhinnya S1 tapi kita punyanya ijazah D3 gitu, informatika, tapi itu nya S1, nah itu dalam tanda kutip udah pasti ditolak gitu. Walaupun memang nggak ada yang ngelamar juga selain kita misalnya. Karena syarat kalau di pemerintahan itu administrasi itu sesuatu yang mutlak ya dan tidak bisa dirubah begitu. Sama akreditasi juga, akreditasi universitas. Biasanya sih kalau tenaga itu akreditasi itu minimal B sih sebenarnya. Minimal B dan lebih ini sih lebih nggak strict ya, nggak terkunci gitu kalau untuk akreditasi. Yang penting jenjang pendidikannya dan kecocokannya juga. Itu kalau dari segi pendidikan. Nah, terus kalau di swasta gimana? Nah, kalau di swasta itu biasanya requirement-nya itu nggak strict ya. Ketika ada orang, misalnya gini, ada lowongan dia butuhnya S1 gitu. Tapi ada yang ngelamar D3. Nah, kalau misalnya si HRD-nya pengen, aduh ini yang S1 nggak ada yang fit nih, tapi ada yang D3 ternyata fit. Nah, itu bisa aja di-hire gitu kalau di swasta. Jadi di swasta tuh bisa dalam tanda kutip menurunkan standarnya selama itu memenuhi kriteria yang diinginkan oleh swasta begitu. Dan bahkan kalau misalnya misalnya universitasnya biasa aja gitu. Di swasta tuh ketika orangnya cukup mumpuni dari skill atau portofolio, itu bisa tetap bakal dapat kerjaan juga gitu kalau misalnya sesuai dengan keinginan perusahaannya gitu. Jadi sebenarnya pendidikan apapun selama itu memiliki portofolio dan skill yang cukup solid itu bisa juga diterima. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya di pemerintahan tuh lebih saklek sih si syaratnya. Jadi memang itu sistem gugur. Jadi ya kalau misalnya itu mending cari-cari aja sih. Kalau misalnya jurusannya mungkin bukan informatika, nah itu mungkin memang agak terkunci ya di pemerintahan, agak sulit. Tapi ketika memiliki skill yang cukup mumpuni dan portofolio yang solid, itu bisa menjadi nilai tambah untuk masuk ke swasta begitu. Nah, saya sambil lanjut jawaban pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang kedua itu pertama terkait perbedaan teknologi di pemerintahan dan swasta. Nah, kalau teknologi itu yang saya tahu ya, teknologi itu pasti didrive oleh senior engineer yang ada di unit-unit itu.
Kayak misalnya nih, di startup, kalau senior engineer-nya udah pilih Golang, otomatis semua lowongannya pasti ngambilnya Golang gitu. Atau kalau senior engineer-nya dia milih pakai Java, pasti dan sudah mengembangkan pakai Java, pasti bakal milih Java terus gitu. Nah, terus kalau misalnya di pemerintahan gimana? Nah, kalau pemerintahan tuh kebanyakan sistemnya, kalau yang di instansi-instansi yang umum tuh kebanyakan pilih sistem yang legacy gitu. Karena kan pengembangan aplikasi pemerintahan tuh pasti udah dari tahun 2010, dan 2010 tuh otomatis yang banyak berkembang tuh pakai bahasa pemrograman PHP misalnya dan HTML. Nah, otomatis pilihan bahasa programming dan teknologinya pun itu terbatas gitu kalau di pemerintahan, kecuali membuat produk yang baru dari nol. Nah, itu senior engineer-nya tuh bisa menentukan di situ gitu. Nah, secara teknologi pasti baik itu di pemerintahan, di swasta, pasti diarahkan oleh senior engineer-nya masing-masing, dan senior engineer-nya pun memilih itu karena dia bisanya di situ gitu, dan karena dia bisa di situ dan di perusahaan itu sudah banyak itu, pasti menggunakan teknologi yang sama gitu, nggak akan dirubah, kecuali di beberapa perusahaan swasta yang udah menerapkan microservice. Nah, kalau microservice kayak di beberapa startup, dia ada satu timnya itu pakai Scala, terus ada tim yang lain dia pakai Golang, tim yang lain pakai pakai PHP misalnya. Nah, itu udah bisa otonom, tapi otonomnya pun per tim begitu. Nah, kita kalau misalnya punya satu skill, nah kita tinggal cari lowongan aja sih mana yang cocok dengan skill kita gitu, apakah itu di pemerintahan atau di swasta. Memang tapi kalau secara statistik ya, di pemerintahan itu kebanyakan udah terlanjur pakai PHP sih kebanyakan. Makanya kalau yang Laravel, bersyukurlah kalau minat ke pemerintahan gitu. Itu banyak pembukaannya. Nah, terus bagaimana dari segi mendapatkan ilmu, apakah di perusahaan swasta atau di pemerintahan? Nah, kalau mendapatkan ilmu tuh relatif ya. Kayak misalnya di pemerintahan, mungkin karena senior manajernya atau senior engineer-nya nggak begitu banyak, ya kita kan mungkin mentornya kurang, terus jalannya banyaknya sendirian gitu. Kalau yang unit yang kecil, ya itu otomatis nggak begitu banyak yang bisa didapat dari lokasi kerja itu gitu. Maka dari itu harus cari ilmu-ilmu tambahan dari luar atau dari komunitas begitu. Nah, kalau misalnya di perusahaan yang swasta yang sudah established, yang sudah berjalan, nah mungkin itu lebih banyak senior atau lebih banyak peers-nya, lebih banyak teman-temannya, yaitu bisa lebih banyak ilmu dan tantangan yang bisa diambil begitu. Jadi sebenarnya sih gimana ya, kalau butuhnya ilmu, yang penting dapat tantangannya dulu aja sih. Begitu udah ada tantangannya, udah dapat kerjanya, tinggal gimana kita menyelesaikan itu begitu. Apakah ya bisa nanyanya ke komunitas atau nanyanya ke senior yang ada di perusahaan itu begitu. Jadi memang sih kalau segi banyaknya ilmu memang di swasta tuh atau di startup lebih banyak sih, karena di sana sudah kulturnya sudah terbentuk begitu. Walaupun memang di beberapa unit pemerintahan kayak misalnya di JDS, Jabar Digital Service, atau kalau yang sekarang baru ada tuh ada DTO dari Kemenkes, Digital Transformation Office, kalau misalnya di Jakarta gitu. Atau misalnya ada Smart City DKI juga, itu sudah cukup mature si kulturnya. Nah, itu bisa juga gitu, bisa berkembang juga gitu. Jadi nggak selamanya di pemerintahan buruk, nggak selamanya di swasta juga buruk. Itu tergantung kultur yang sudah terbentuk di unit itu begitu. Nah, sama ini nih, di pemerintahan lebih identik dengan politik. Nah, kalau misalnya ganti kepemimpinan, bagaimana gitu si keberjalanan tenaga ahlinya. Nah, itu memang kalau misalnya dari atasnya sudah bilang, ini tolong diakomodir, kalau misalnya biasanya sih kalau yang existing tuh jarang diurusin sih ya. Kayak misalnya kita udah kerja di satu posisi, terus ganti kepemimpinan, biasanya nggak ngerecokin sih selama masih jalan baik-baik aja, kecuali kalau unit itu cukup strategis, itu biasanya bisa diganti dengan orang-orang kepercayaan pimpinan itu begitu. Tapi biasanya sih kalau programmer yang itu nggak begitu direcokin sih, selama itu dia masih baik-baik aja gitu. Cuman kalau statusnya dalam tanda kutip honorer ya, honorer itu biasanya begitu berganti kepemimpinan, bahkan kepemimpinan kepala dinasnya berubah gitu, itu bisa jadi tenaga honornya berubah begitu ya. Ya memang itu sih opsional ya, kalau misalnya ada jalurnya seperti itu ya bisa jadi berubah ya si konstelasi dan komposisi pegawainya gitu. Nah kan kalau perusahaan sih ketika berganti CEO atau ganti direktur ya biasa aja, di bawah mah nggak terlalu pengaruh gitu. Kan kalau ganti CEO yang ganti cuma manajernya doang gitu, manajernya resign atau gimana. Tapi kalau di segi teknik di segi teknis di bawah nggak begitu berubah gitu. Nah, itu terkait yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga tadi yang
perhitungan standar gaji di pemerintahan itu seperti apa dan besarannya bagaimana. Nah, memang kalau pemerintah tuh nggak cuma satu pemerintah Indonesia, bukan. Nah, pemerintah Indonesia itu ada yang namanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun ada yang pemerintah kota, pemerintah kabupaten, terus ada pemerintah provinsi. Nah, dari 3 hal itu pun udah ada sekitar 500-an, 34 provinsi plus 400-an kabupaten kota begitu. Itu dari segi pemerintah daerah. Nah, yang kedua ada namanya instansi pusat. Instansi pusat itu kayak misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan ada sekitar 34 kementerian, plus instansi-instansi lainnya, seperti misalnya Badan POM, terus badan apa, ya, itu tuh cukup banyak gitu. Total instansi di Indonesia itu ada sekitar 600, 500 dari pemerintah daerah, sama 100-an pemerintahan pusat dan komisi-komisinya gitu. Jadi banyak, sebenarnya pemerintah tuh ibaratnya kayak perusahaannya tuh ada 600 gitu, banyak gitu. Nah, masing-masing instansi itu punya standarnya masing-masing begitu. Kayak misalnya nih, bahkan sama-sama di Jakarta pun, tapi beda instansi pun bisa beda standar gajinya. Kayak misalnya ya kayak di Kementerian Kominfo ada standarnya tertentu begitu. Terus di kementerian yang lain juga beda lagi standarnya. Terus di pemerintah Provinsi Jawa Barat punya standarnya masing-masing gitu. Jadi masing-masing instansi pun akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya begitu. Ada juga yang membayar bersaing dengan industri IT, ada juga yang seadanya gitu, UMR lebih dikit gitu. Nah, itu kan ya macam-macam lah standarnya. Nah, maka dari itu kita perlu mencermati dulu memang harus nanya orang dalam itu juga sih. Orang dalam di sana dia berapa gitu biasanya. Nah, dan masing-masing instansi itu beda-beda standarnya. Tapi yang saya tahu yang bisa bersaing itu diantaranya itu 3 itu sih yang pemerintah Provinsi Jawa Barat, terus DKI, sama yang baru tuh ada yang Kementerian Kesehatan itu, yang DTO yang baru dibentuk buat Peduli Lindungi itu. Nah, itu yang bisa bersaing dengan industri. Kalau yang lain-lain sih saya belum begitu tahu ya. Yang saya tahu sih kebanyakan nggak bersaing dengan industri gitu untuk standar gajinya. Gitu. Nah, itu mungkin dari 3 pertanyaan ada yang siap. gimana Kang? Udah semua Kang. Satu nuhun pisan. Tapi bisa jadi bukan berarti kesempatan untuk kerja di yang non 3 pemerintahan tadi bukan berarti nggak ada gitu ya Kang. Ada. Banyak sebenarnya kan 600 taruhlah satu itu butuh 10 orang udah ada 6.000 lowongan gitu kan. Ya. Banyak sebenarnya gitu. Dan nggak mungkin cuma butuh 10, pasti butuhnya banyak lah untuk lowongan IT itu. Dan bisa jadi memang kesempatan itu datang yang datang duluan dan sebagainya kita coba gunakan ya Kang. Kita kan bisa step by step nanti berkembang gitu ya. Nggak langsung kita nyari yang langsung besar dan sebagainya, bisa jadi juga kan juga bertahap. Baik, terima kasih banyak atas 3 penanya yang tadi. Selanjutnya saya mungkin izin memilih ya beberapa pertanyaan karena mungkin sebagian ada yang pertanyaannya sama ya. Sama saya mau mempersilahkan nih ke tadi laki-laki semua ya, saya persilahkan ke perempuan. Mungkin yang pertama ada Teh Firly Resti ya. Nah, apakah Teh Firly bisa open mic untuk menanyakan secara langsung? Dipersilahkan. Dari digital marketing. Cek apakah Teh Firly ada di tengah-tengah kita, bisa open mic. Oke, mungkin belum bisa open mic. Saya izin bacakan pertanyaannya dari Teh Firly digital marketing. Dia bertanya, izin bertanya Kak Irfan, seperti yang telah disampaikan dan melihat referensi dari yang lain, developer ngoding akan semakin dibutuhkan di berbagai instansi, pemerintah atau swasta. Karena menurut saya pribadi memang coder menjadi salah satu langkah awal dari instansi untuk mengawali digitalisasi dari bisnis atau pemerintahannya. Nah, menurut Kak Irfan nih, bagaimana peran penting dari digital marketer sendiri di tahap langkah awal sebuah instansi untuk mengawali digitalisasinya gitu ya. Kan tadi kayaknya coding gitu ya. Nah, kira-kira kalau digital marketing ini ikut berpengaruh nggak ya untuk bisa ke arah seperti itu? Ya, Oke. 3 langsung aja mungkin ya Kang ya? Boleh. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, saya persilahkan ya kepada Kang Ihsan Gifari. Apakah bisa open mic Kang Irfan Gifari dari digital marketing? Cek atau masih belum bisa open mic? Kalau belum mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kang
Asrofil Fahri ya, dari Golang. Mangga Kang, bisa open mic nggak ya, biar suaranya ada suara yang lain lagi juga. Oke, sepertinya belum ya. Saya bacakan lagi aja Kang, dari Kang Asrofil Fahri dari Golang. Bismillah, izin tanya, apakah mayoritas di instansi pemerintah terdapat jenjang karir programmer yang jelas dan tidak ada programmer yang terpaksa melakukan 2 job desk atau lebih karena kekurangan tenaga IT atau manajemen yang buruk? Nah, kira-kira ada nggak sih Kang di pemerintahan ini yang double job gitu ya, job desk-nya karena mungkin belum terpenuhi, jadi bahasanya mungkin agak serabutan gitu ya, ngerjain yang lebih dari satu, atau manajemennya ada yang buruk atau seperti apa. Itu dari pertanyaan Kang Asrofil. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya mungkin yang ketiga dari Kang ini ya. Kan. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari saya coba baca-baca lagi dulu. Tapi mungkin 2 pertanyaan itu dulu Kang, nanti saya sambil cari pilih. Dipersilahkan kepada Kang Irfan. Oke, yang pertama dari Firly ya, Ya. dari digital marketer. Nah, jadi kan memang kalau coder tuh memang banyak digitalisasi layanan atau pembuatan layanan IT begitu. Nah, bagaimana dengan digital marketer? Nah, memang kalau di pemerintahan tuh lebih banyakannya tuh apa ya, sosial media bukan marketer sih kayak manage akun sosial media instansi ya. Dan memang itu mungkin dari segi jumlah lowongan nggak begitu banyak dan nggak begitu banyak instansi juga yang cukup aware itu untuk membuat image dari instansinya supaya lebih masuk ke masyarakat. Memang ada beberapa sih, kayak misalnya di Kementerian Keuangan dia kayak ini kayak pajaknya tuh setiap ada yang viral yang terkait pajak langsung dikomenin gitu. Oh ini minta SPT-nya gimana gitu kayak gitu. Bahkan kemarin kayak yang Gozali NFT itu kan sampai didatangin kantor pajak gitu kan supaya dia bisa ya pajaknya terlaporkan begitu. Nah, memang untuk role digital marketer itu belum begitu banyak ya di instansi pemerintahan. Nah, memang kalau yang saya rasa sih digital marketer tuh banyaknya ke ini siapa ke memarketingkan untuk produk-produk yang masih baru ya, kayak misalnya di UKM gitu. Itu lebih diperlukan daripada pemerintahan. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan swasta yang memang orientasinya itu revenue, dan revenue itu mau nggak mau harus mengambil masyarakat, mempengaruhi masyarakat sebanyak-banyaknya supaya mau membeli produk dia. Nah, itu memang lebih terpakai begitu untuk skillnya digital marketing daripada di instansi pemerintahan yang memang pemerintahan itu sementok-mentoknya cuma mengkomunikasi layanan dan mengelola pengaduan begitu. Jadi saya rasa sih kurang pas ya kalau di pemerintahan gitu. Jadi ya kan marketing pasti bagaimana mencari revenue sebanyak-banyak ya untuk perusahaan itu. Nah, yang kedua tuh dari Asrofil ya. Memang secara mayoritas karirnya itu jelas atau tidak. Nah, kalau yang saya rasa sih mayoritas tuh untuk saat ini karena kan langkah transformasi organisasi di pemerintahan itu masih cukup baru ya. Otomatis karena cukup baru, biasanya kalau dari segi manajer level tuh biasanya mencaplok dari yang sudah berpengalaman begitu. Nah, untuk jenjang karirnya seperti apa? Nah, kalau misalnya jenjang karir itu karena karena kita cukup sporadis ya karirnya. Jadi kadang ada orang di startup, pindah ke pemerintahan ke startup lagi atau ke BUMN dan lain sebagainya. Nah, karena sporadis, karirnya tuh dalam tanda kutip nggak begitu jelas gitu, cukup blur ya. Apalagi kalau misalnya stay di dalam pemerintahan tuh bahkan belum tentu dapat, belum tentu promosi, belum tentu enggak gitu. Jadi berhubung karirnya nggak jelas, otomatis ya kita harus mau nggak mau mencari kesempatan itu gitu. Dan kalau misalnya dapat kesempatan, coba di-exercise, coba dievaluasi apakah itu cocok dan kita bisa penuhi atau enggak gitu. Karena jenjang karir yang nggak jelas, jadi ya kita tetap harus alert terhadap kesempatan dan atau membuat kesempatan yang ada begitu. Itu untuk jenjang karir di pemerintahan. Jadi ya harus harus cukup terbuka pikirannya gitu. Jangan kalau zaman dulu ya tahun 90-an ke belakang itu memang loyalitas itu yang utama begitu. Tapi kalau misalnya butuhnya jenjang karir, ya loyalitas itu perlu, tapi kalau misalnya untuk karir yang lebih baik mungkin harus cari kesempatan yang lebih besar gitu. Dan kesempatan itu nggak cuma di pemerintahan doang, memang kita switch ke swasta pun nggak ada masalah begitu.
switch yang kesempatan yang lebih baik itu yang penting apa ya? Yang penting sesuai dengan tujuan dan kita bisa melakukan itu gitu. Terus kalau di pemerintahan gimana kalau misalnya double job? Nah, memang kalau manajemennya kurang baik ya, kayak misalnya nih ada programmer tiba-tiba, tolong sambungin kabelan gitu. Ya mau nggak mau harus bisa. Atau tolong coba updatein berita mungkin karena jumlah pegawainya dikit ya lakuin aja ya, karena selama kita masih bisa dan nggak ada hal-hal yang begitu buruk ya mau nggak mau ya kita lakuin sih, karena memang itu dalam tanda kutip udah dalam bentuk perintah ya dari manajemennya begitu. Nah, kecuali kalau misalnya di pemerintahan mau berkarir sebagai ASN atau PNS, nah itu memang jenjang karirnya cukup jelas, cuman harus sabar kalau yang itu. Gitu. Bagaimana bisa naik asalnya dari staff, naik ke manajerial, low level, middle level, up level, itu cukup sabar dan banyak perjuangannya lah itu kalau misalnya pengen hidup di dunia sana. Tapi kalau misalnya cocok, ya why not begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang. Jadi tadi ya persiapan mental juga ya, Kang ya. Dunia kerja. Oke, siap. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir, Kang. Ya. Pertanyaan pertama ya. Ini dari Wildan Node.js. Apakah bisa open mic, Kang? Wildan Fauzi Rahman. Dari terdengar suaranya, Kang? Terdengar. Ya. Selamat pagi, Kang Kamil, juga Kang Lutfi. Perkenalkan, nama saya Wildan Fauzi Rahman. Saya mempunyai pertanyaan. Kan dari programmer, biasanya kami itu hanya fokus kepada hard skill saja, sehingga ada beberapa soft skill yang kurang diasah kalau menurut saya. Salah satunya kemampuan negosiasi. Nah, kan dalam proses interview itu ada tahap namanya offering ya. Nanti di sana tuh ada perihal negosiasi gaji. Nah, ada sarannya nggak, Mas, bagaimana baiknya kita melakukan negosiasi gaji tersebut? Apakah kisaran UMR juga cukup atau baiknya 2 kali UMR seperti itu, Mas? Okay. Terima kasih, mungkin itu pertanyaannya. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang Wildan. Pertanyaan selanjutnya, Kang. Ini saya lupa tadi dari siapa. Saya coba bacakan dulu ya, nanti sambil saya cari namanya. Halo, Kang, saya mau tanya awal-awal pengalaman kerja di IT pemerintahan itu gimana ya, Kang? Apakah langsung dapat job desk atau meneruskan yang sudah ada, atau langsung diberikan tantangan membuat ide baru? Itu dari perempuan tadi ya, dari Selvia Golang. Mungkin itu, Kang, 2 pertanyaan. Silakan, Kang Irfan. Oke, yang pertama dari Wildan dulu ya. Nah, jadi bagaimana cara nego? Nego ini gimana ya? Sesuatu yang seni ya, itu ibaratnya seni komunikasi, terus seni mempertahankan posisi, dan bagaimana seni seni mencapai tujuan yang kita inginkan atau yang counterpart kita inginkan begitu. Nah, background dari negosiasi itu apa ya? Background itu kan ibaratnya ada 2 pihak ingin menjadikan sesuatu hal yang kedua-duanya mendapatkan manfaat begitu. Nah, misalnya nih, untuk programmer tuh mau masuk ke suatu perusahaan, dan perusahaan itu ingin mendapatkan programmer begitu. Programmer di satu sisi butuh uang untuk gaji, di lain sisi perusahaan pun butuh programmer untuk mengerjakan pekerjaan di perusahaannya begitu. Nah, kalau misalnya kalau dari kacamata perusahaan nih, perusahaan itu yang pasti dia carinya programmer dan dia udah punya rentang gaji yang ingin ditawarkan begitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai yang melamar pekerjaan, otomatis gini, pertama kita hitung dulu sih kebutuhan kehidupan kita seberapa besar begitu. Kayak misalnya untuk biaya hidup, terus misalnya kalau punya orang tua, untuk ngasih orang tua berapa, terus kalau misalnya punya anak, untuk anak berapa gitu. Kita hitung angka yang cukup nyaman seperti apa. Nah, biasanya angka yang nyaman itu ada orang yang angka nyamannya itu di bawah UMR, sama dengan UMR, atau 2 kali lipat UMR gitu. Nah, masing-masing orang punya angka yang berbeda-beda. Nah, itu pertama dihitung dulu. Terus, yang kedua adalah kita juga harus tahu perusahaan yang kita lamar atau instansi pemerintahan yang kita inginkan itu
rentang gajinya berapa begitu. Kayak misalnya nih, saya kebutuhan taruhlah saya kan di Bandung gitu, taruhlah UMR Bandung 4 juta gitu misalnya. Nah, dan memang kebutuhan hidup saya itu 4 juta begitu. Terus saya mau masuk ke perusahaan yang memang dia ngasih gajinya tuh rentangnya tuh ya 4 juta sampai 5 juta gitu, nggak begitu besar juga dari UMR. Nah kan secara kebutuhan saya cocok dan perusahaan itu pun memiliki rentang pembayaran yang sesuai dengan UMR, ya itu bisa juga begitu. Tapi kalau misalnya beberapa orang yang memang kebutuhannya udah di atas UMR, nah itu kalau misalnya di lingkungan itu nggak bisa menawarkan, nggak ada yang itu ya cari dari tempat lain atau dari industri lain begitu. Nah untuk tolak ukurnya negonya itu seperti apa? Nah kita harus tahu dulu apa sih perusahaan itu kemampuan membayarnya seberapa besar begitu. Range untuk yang kita lamar misalnya taruhlah William ini dari Node.js ya. Kalau misalnya taruhlah ada perusahaan yang butuh programmer Node.js, dia itu berani menawarkan berapa gitu rate-nya atau nanya atau cari info dulu gitu. Dia itu range-nya berapa? Taruhlah kita kebutuhannya 2 kali UMR kebutuhan hidupnya, tapi si perusahaan itu cuma mampunya ngasih UMR ya jangan dilamar gitu. Mau kita nego kekehnya di 2 kali UMR, perusahaan itu nggak akan ngasih gitu, karena memang nggak mampu gitu di awal gitu. Nah untuk triknya bagaimana untuk trik nego ya gimana ya? Ya tinggal kita kasih tahu aja kita butuhnya segini untuk kehidupan, atau kalau saya untuk angka yang cukup nyaman gitu ya, cukup nyaman untuk di kehidupan. Kalau misalnya perusahaannya mau ya udah tinggal lanjut, kalau misalnya perusahaannya nggak mau ya udah gitu, kita cari opsi lain gitu. Memang kalau cari opsi lain konsekuensinya adalah belum dapat kerjaan misalnya. Nah cuman kadang-kadang ya kita taruhlah pengen suatu angka tertentu begitu, tapi perusahaan itu nggak bisa kasih. Nah kalau misalnya kita melihat satu peluang di perusahaan itu kita bisa loncat ke perusahaan lain atau misalnya ada karir di situ, ya nggak apa-apa, sabar dulu misalnya setahun 2 tahun, nanti suatu waktu kita bisa nego ulang, taruhlah kalau misalnya kita perform sangat baik gitu, misalnya bisa aja kalau perform baik si perusahaan itu berani ngasih gajinya double dari yang sekarang mungkin aja, atau kalau misalnya pindah ke tempat lain naik 1,5 kali lipat dari yang sekarang bisa aja gitu. Itu nggak apa-apa, bisa aja, banyak cerita yang terjadi begitu. Yang pasti ketika kita bekerja banyakin portofolio, sehingga semakin banyak portofolio nanti semakin banyak daya tawarnya. Jadi mungkin kalau belum ada portofolio ya kurang daya tawarnya juga gitu. Intinya sih kalau negosiasi supaya sukses tuh kita harus punya daya tawar. Daya tawarnya semakin tinggi, orang mau nggak mau akan mengikuti keinginan kita gitu. Nah memang kalau melamar pekerjaan tuh yang punya daya tawar paling tinggi itu perusahaan. Tapi kalau perusahaan itu nggak mungkin ngelepas kita daya tawarnya lebih tinggi gitu. Nah di situ kita bisa naikin rate gajinya ketika kita punya daya tawar yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya di instansi pemerintahan, berhubung sudah ada yang namanya pagu itu batas atas, jadi kita nggak mungkin bisa nembak di atas batas atas itu, nggak mungkin. Kalau itu mau nggak mau kita harus ngikut sama yang ada di pemerintahan ya. Jadi itu cukup rumus gampangnya, kalau pemerintahan ada batas atas, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau misalnya batas atasnya memang sesuai dengan keinginan kita ya diambil, tapi kalau misalnya nggak sesuai ya cari peluang lain begitu. Gitu. Itu buat terkait nego gaji. Nah yang kedua dari Salbiah dari Golang, pengalaman kerja di IT di pemerintah itu apakah langsung ada job desk, melanjutkan yang udah ada atau bikin dari nol? Nah memang kalau yang saya alami ya, begitu datang tuh nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada job desk-nya, nggak ada atasannya, nggak jelas. Bahkan saya harus komunikasi sendiri gitu sama usernya, sama sama orang dinasnya gitu ya. Saya komunikasi sendiri, bikin rekaman sendiri, terus di coding sendiri, udah jadi pun dijelasin sendiri gitu. Berhubung memang awal-awal itu kan masih dikit ya orangnya, tapi begitu sistemnya udah terbentuk, itu udah ada sistem yang menjelaskan dan menjalankan SOP-nya ya. Memang karena di pemerintahan seringkali SOP-nya itu belum ada. Nah, maka dari itu memang perlu kreatif dan bisa otonom bekerjanya begitu. Jangan hanya menunggu pekerjaan, tapi bisa inisiatif mencari pekerjaan, bahkan mendetailkan job list-nya begitu. Memang kalau ya di perusahaan tuh biasanya sih udah terbentuk SOP-nya ya. Ketika SOP-nya udah jalan dan kita tinggal ngikutin SOP begitu. Tapi kalau di pemerintahan seringkali SOP itu belum ada. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus bisa inisiatif. Jangan sampai ketika kita udah di-hire udah kerja di satu instansi pemerintah gitu, terus kita diem aja nunggu kerjaan. Nah itu
jangan sampai ya, walaupun udah digaji dan tanda kutip dan nggak akan dipecat sampai kontraknya beres, tapi jangan seperti itu juga. Jadi kita harus inisiatif cari kerja terus nanya-nanya apa yang bisa dibantu begitu, supaya apa yang keberadaan kita tuh bermanfaat gitu di instansi itu, dan secara tidak langsung juga bermanfaat untuk masyarakat gitu. Oke, Kang. Jadi jemput bola ya, Kang ya? Jemput bola. Terus kalau kita pemula memungkinkan nggak, Kang, ke kayak gituan, Kang? Ke ini ya, ke pemerintahan. Ke pemerintahan. Tergantung ya, kalau masuk yang udah kulturnya jalan ya cocok-cocok aja gitu, bisa aja. Tapi kalau misalnya masuk ke dinas yang nggak ada orang IT yang lain, malah jadi malah jadi bingung, ntar malah disuruh bikin kopi, bikin teh, terus nganterin apa gitu. Takutnya malah jadi nggak terberdayakan dengan baik. Iya. Tapi tadi ya, bagus juga sih, menarik bagaimana kita aktif, inisiatif, bahkan sampai meledakan job desk-nya kita ya, Kang. Mungkin di awal sebenarnya sudah dijelaskan, nanti butuh bikin ini, tapi nggak ada yang mengarahkan lebih lanjut mungkin gitu, Kang. Jadi mau nggak mau ya kita mendefinisikan sendiri. Gitu. Tapi malah, kalau saya pribadi tipe orang yang menarik sih, Kang, kayak gitu. Jadi memang, berarti saya bebas nih, bebas untuk mendefinisikan, bebas menentukan, sampai intinya asal tujuan akhirnya jelas, saya diminta untuk bikin apa dan sebagainya. Baik, saya rasa itu mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan nih, Kang, karena memang peserta JCC kan beragam ya dari latar belakangnya, ada yang S1, SMK, SMA, D3, D4 gitu ya. Nah, saya rasa SMK juga punya peluang ya, dalam artian kalau mungkin pemerintahan yang punya spesifikasi khusus langsung S1 mungkin memang belum bisa. Tapi saya rasa perusahaan-perusahaan lain banyak. Mungkin Kang Kamil bisa menceritakan sedikit, Kang. Iya, saya sambil cerita juga ya. Kalau di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu di JDS-nya itu membuka juga lowongan untuk SMK, dan rate-nya pun cukup bersaing gitu untuk SMK begitu. Jadi jangan kecewa, memang kebanyakan kalau honorer ya mungkin rate-nya bahkan ada yang di bawah MR juga sih kalau yang honorer tuh. Cuman kalau untuk Jawa Barat itu sudah membuka dengan rate yang bersaing gitu. Jadi jangan kecewa, dan memang sudah ada peluangnya. Cuman untuk untuk pemula pun apakah pemerintahan itu cocok atau enggak? Nah, itu tuh relatif ya. Kalau misalnya di unit yang memang sudah sudah establish SOP-nya, itu cocok-cocok aja selama memang itu bisa berkembang di sana gitu. Bahkan yang saya lihat, kalau yang saya rasakan ya, teman-teman saya yang SMK tuh skill-nya juga bersaing gitu dengan lulusan S1. Karena bahkan kalau SMK tuh lulus umur 19 udah kerja, terus bisa dididik setahun 2 tahun, itu skill-nya udah bersaing sama yang S1 yang baru lulus bahkan gitu. Jadi jangan kecewa dari segi hard skill juga gitu. Memang kalau di lulusan tuh saya maksudnya kalau dari segi hard skill ya, itu memang bersaing semuanya, nggak melihat SMK, S1, D3 dan sebagainya. Karena saya ngelihat result kerjaannya, oh ini SMK bagus-bagus juga ya. Saya sih senang-senang aja gitu punya teman-teman yang dari SMK dan bisa perform, saya senang-senang aja gitu sebagai PM gitu. Jadi ya pasti dibutuhkan juga di pemerintahan, butuh di startup butuh, cuman ya memang kalau segi persaingan itu berat ya. Memang ya kita ngeluarin lowongan ngelamar 10 yang dipanggil cuma 1 gitu ya, itu memang dinamikanya seperti itu begitu, nggak cuma di IT doang, bahkan di yang non IT lebih parah lagi, ngelamar 100 nggak ada yang dipanggil gitu. Itu yang saya tahu sih. Jadi ya memang lowongannya lagi banyak, terus industrinya pun lagi bagus, itu kesempatan gitu. Nggak hanya untuk SMK atau S1 yang maksudnya nggak cuma S1 doang yang bisa menikmati, tapi SMK justru lagi butuh banyak-banyaknya gitu secara jumlah untuk pengembangan IT begitu. Jadi jangan kecewa. Mantap. Ya, saya rasa sangat lengkap, Kang. Pisan mungkin terakhir kita meminta closing statement nih dari Kang Kamil kepada peserta JCC Batch kedua. Semoga yang perlu penyemangat mungkin atau apa yang perlu dipersiapkan. Maka dipersiapkan Kang Kamil. Ya, closing statement. Saya sambil ingat-ingat dulu. Yang saya rasa nih ya, yang saya rasa perlu itu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk
baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, terus untuk tempat kita bekerja, bahkan untuk komunitas maupun untuk negara ini gitu. Nah, intinya sih dimanapun kita berada, selalu berikan yang terbaik gitu. Baik di rumah, misalnya untuk keluarga kita berikan yang terbaik, terus di tempat kerja kita juga berikan performance yang terbaik. Intinya setelah kita berikan yang terbaik, pasti imbal baliknya pun akan sesuai ya. Memang ada orang yang bisa imbal baliknya lebih tinggi atau bahkan tidak dihargai, itu dinamika kehidupan begitu. Yang pasti kalau kita melakukan yang terbaik, otomatis pun hasilnya juga kita akan dapat yang terbaik begitu. Itu paling Kang Lutfi, closing statement dari saya. Siap, terima kasih banyak Kang Kamil. Jadi do the best ya, dimanapun kita berada. Insya Allah kalau kita melakukan yang terbaik, kualitas kita berikan, kesempatan akan datang dengan sendirinya gitu ya. Biasanya seperti itulah. Baik, saya rasa itu untuk mengakhiri sesi talk show kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali ya, kita dapat banyak hal. Kalau saya berbeda, banyak sekali insight. Saya rasa semoga teman-teman semua juga dapat insight-insightnya, semangat-semangatnya juga. Nah, sebelum kita tutup, kita izin foto bersama nih, Kang Kamil. Saya persilahkan pada teman-teman untuk bisa open cam. Open cam biar kita bisa ramean. Nanti setelah foto bersama, akan ada di share link absensi. Jadi ayo kita open cam terlebih dahulu. Kita mungkin hitung 10 detik ya. Silakan nih, Dede Permana, Kang Andika Marapel, Rizal Umar dari Golang. Ada banyak ya. Ada sekitar 4 slide. Silakan untuk bisa open cam. Mungkin bisa open cam, saya persilahkan open cam. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita berikan gaya terbaik teman-teman semuanya. Dalam hitungan 1, 2, 3, cheese. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mohon izin sebentar. Siap. Mungkin sekarang boleh pakai gaya tangannya digerakkan supaya lebih kelihatan heboh di layar. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, cheese. Oke, siap. Hatur nuhun pisan Kang Kamil telah meluangkan waktu di tengah-tengah kita. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Kang Kamil, nanti insya Allah kita ada online job fair lagi Kang di bulan April. Terus ada challenge project lagi. Barangkali nanti dari SIPD Kang Kamil mau ngasih challenge project lagi, boleh kan? Siap. Ya, oh ya, BTW dari Jabar Coding Camp yang sesi 1 itu ada 1 orang sih yang gabung ke tim SIPD. Kemarin tuh kita udah ada ya beberapa udah ada yang ini siapa? Udah ada yang ngelamar dan memang ya yang jadinya sih 1 orang sih dari beberapa yang udah ngelamar begitu. Jadi salah satu opsi ya yang tim SIPD itu yang bisa diikuti. Ya. Memang opsinya banyak job fair-nya. Ya. Siap, insya Allah ada banyak ya di pemerintahan selain SIPD ada JBS, ada Diskit juga ya Kang. Ya. Nanti bisa teman-teman coba ikut ya. Dan beberapa perusahaan yang lain. Baik, saya rasa itu. Terima kasih Kang Kamil. Kalau ada selanjutnya saya silakan untuk barangkali melanjutkan aktivitas atau yang bisa. Oke. Tenun semuanya ya, semoga sukses ya. Amin, hatur nuhun Kang. Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Saya izin share ya. Pertama saya izin share absen. Silakan teman-teman untuk bisa sambil Zoom ini sambil isi absen. Sudah saya chatkan ya. Itu singkat kok. Saya rasa cuma 2 menit. Ya 2 menit bisa selesai ya. Nah, sambil nanti teman-teman mengisi ini selama 2 menit, nanti akan ada 1 pengumuman terakhir. Ini berkaitan juga dengan online job fair. Jadi dipersilahkan untuk bisa isi absen dulu ya. Nanti 10.55 saya akan berikan pengumuman. Jadi dipersilahkan dibuka di kolom chatnya bit.ly/gcc di semua caps lock strip expert strip sharing capital di each word. Enggak, bit.ly/gcc expert sharing. Nah, 2 menit lagi bisa diisi terlebih dahulu untuk absennya. Teman-teman cukup mengisi nama, email, kelas terpilih, jam kehadiran.
Oke, 1 menit lagi boleh diakses. Nanti kalau misalnya memang sudah selesai waktunya dan belum sempat ngisi tadi, bisa diisi pasca setelah ini ditutup. Oh, samnya susah diisi ya? Coba saya buka juga ya. Aduh, HP saya nanti. Enggak, sambil dicoba ya, kalau misalnya memang nanti sulit, bisa di ini kan. Dicoba-coba dulu. Saya coba buka. Oke. Bentar. Ada yang bisa ya. Saya coba juga. Jam kehadiran 9:55. Ya, saya juga bisa. Oke, siap. Mangga. Yang lain nanti yang belum bisa diisi bisa coba di explore lagi untuk diisi. Baik, di agenda yang terakhir sebelum kita tutup akan ada pengumuman. Pengumuman yang pertama berkaitan dengan quest ya. Jadi teman-teman kemarin quest pertama habis sudah diumumkan. Paketnya mungkin belum sampai ya, nanti akan kita kabari lebih lanjut. Resinya akan kita kirimkan. Kemarin nunggu pengumuman susulan ya untuk kita kirimkannya. Jadi alhamdulillah quest 1 sudah ada 12 pemenang. Nah, masih ada quest-quest lanjutan termasuk quest pekan kedua ya. Quest pekan kedua ada peserta terbaik tiap kelas 8 orang pemenang. Forum terbaik ada 2 orang pemenang. Baik yang aktif bertanya dan vote-nya banyak, sama yang kedua aktif menjawab atau komen dan vote-nya juga banyak. Jadi ada 2 orang dan tenang aja teman-teman, ini akan kita reset tiap pekannya gitu ya untuk yang forum, untuk penghitungannya ya. Jadi jangan khawatir, lah kemarin udah banyak juga yang jawab itu gitu ya. Kalau saya baru mulai pekan ini kayaknya nggak akan menang juga gitu ya. Nah, jadi untuk yang perhitungan quest akan dihitung per hari Senin ke hari Minggu. Jadi misal pekan ini berarti hari Senin kemarin tanggal 14 sampai hari Minggu tanggal 20. Nanti juga seterusnya seperti itu juga. Jadi quest yang kedua adalah aktif di forum, quest yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, kalau yang pekan kemarin bebas, pekan ini adalah reels ya. Video singkat reels, teman-teman lagi ngikutin pelatihan, sekreatif mungkin dipersilahkan. Nah, ini questnya masih dibuka sampai hari Minggu. Kalau masih mau aktifin forum, memaksimalkan kuis ya, supaya dapat peserta terbaik di kelas, bisa juga. Sama juga yang mau masih mendokumentasikan, masih bisa banget di-upload sampai hari Minggu besok. Itu untuk perhitungan quest pekan kedua. Nanti akan kita umumkan paling cepat hari Senin, semisal masih butuh perhitungan kuis ya, karena kuisnya kan semakin lama semakin levelnya barangkali lebih meningkat ya, sehingga proses koreksinya lebih butuh waktu. Jadi paling cepat Senin, mungkin kayak kemarin Rabu gitu ya pengumuman terakhirnya. Jadi ditunggu aja. Jadi pengumuman pertama mangga dimaksimalkan quest untuk teman-teman. Kemarin Tumblr, kalau yang pekan ini ada notebook spesial GCC ya. Covernya kayak cover kulit, saya lupa itu kulit atau bukan, tapi covernya menarik gitu ya. Dan isinya juga banyak isi-isi yang lain gitu. Nanti pekan ketiga ada hadiah yang berbeda lagi, pekan keempat ada yang berbeda lagi, dan nanti di setelah bootcamp selesai nanti akan dipilih peserta terbaik tiap kelas. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah terbaik nih gitu ya. Misalnya Rafael udah pernah menang di quest pertama, nanti selama 4 pekan bisa menang jadi peserta kelas terbaik. Dan nanti di akhir akan ada best of the best. Best of the best ini adalah dari seluruh angkatan batch kedua ini, dari 800-an ini akan dipilih 1 orang peserta terbaik. Akan dapat hadiah grand prize di JCC batch kedua. Jadi kalau yang quest pekanan memang cuma 1 orang yang bisa menang. Jadi kalau misalnya udah pernah menang sekali, Kang Umar Sahid misal ya dari Node.js, nanti di pekan kedua, pekan ketiga belum bisa menang lagi, tapi nanti bisa memenangkan peserta terbaik dari best of the best per kelasnya di akhir weekend. Dan bisa juga memenangkan terbaik dari 1 angkatan. Nah, itu pengumuman yang pertama. Lalu pengumuman yang kedua berkaitan dengan agenda pasca online bootcamp 1 bulan ini yang berakhir 1 April. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan tadi ya, fase challenge selama 11 hari, dan akan dilanjutkan dengan fase online job fair. Nah, pengumumannya adalah
siapa aja yang bisa mengikuti fase online job fair itu seluruh peserta memungkinkan untuk bisa ikut gitu ya ke online job fair. Nah, tapi tiket masuknya adalah teman-teman mengerjakan fase challenge. Jadi setelah teman-teman mengikuti fase bootcamp 1 bulan, nanti kan ada fase challenge nih yang 11 itu. Nanti ada 3 challenge. Nah, teman-teman minimal memilih salah satunya. Per challenge juga ada banyak opsinya ya. Jadi tapi dari bidangnya 1 challenge dari antara 3 itu bisa milih salah satu atau bisa mengerjakan semuanya. Nanti kalau sudah mengerjakan fase challenge, maka bisa ikutan mendapatkan tiket untuk ikutan di online job fair. Online job fair-nya adalah hari Rabu, tanggal 13 sampai hari Jumat, tanggal 15 April 2022. Sebagai bocoran, kemarin sudah ada pertemuan dengan mitra, jadi sedang kita persiapkan online job fair-nya. Jadi ayo kita maksimalkan pelatihan ini di bootcamp, tugas setiap hari, dan juga kuis. Hari ini juga ada kuis ya, sampai nanti tanggal 1. Yuk kita maksimalkan juga quest-nya kalau mau mendapatkan berbagai hadiah. Kita maksimalkan juga fase challenge sehingga bisa dapat tiket untuk ikutan online job fair. Dan di online job fair, ayo kita maksimalkan. Semoga pasca pelatihan bisa langsung mendapatkan kesempatan ya penyerapan kerja. Oke, itu pengumumannya Akang Teteh semuanya. Hatur nuhun pisan telah bergabung di pertemuan expert sharing ini. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu pekan depan. Jadi saya izin menyapa yang ada di halaman pertama ya, ada Ridwan, ada Dede Permana, ada Adi Junior, ada Tariana, Kang Mulki Zulkarnain, ada Amin Yaris, Abdi Jepri, ada Kang Dika, Kang Umar Sahid, Kang Kemal, Kang Muhammad Aji, Kang Fajar, Kang Fikri Ilyas, Kang Reki Wirianto, Kang Miftah, Kang Harun, Kang Gozi, Kang Arif, dan semua Akang Teteh yang ada di sini. Semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun, selamat melanjutkan aktivitas dan mengerjakan kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Nuhun, Kang.